Selamat pagi para saudaraku seiman dalam Kristus. Puji Tuhan, Tuhan masih memberikan kehidupan serta memberikan kesehatan untuk kita sampai pada hari ini. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius bab 20 ayat 17 sampai 28. Dimuliakanlah Tuhan. Siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat-tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Selamat pagi para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, para setelah Marian dan pendengar dimanapun Anda berada. Melalui bacaan Injil hari ini, Yesus ingin menegaskan arti penting hukum Taurat dalam bangsa Yahudi. Yesus sendiri mengangkat itu sebagai bagian dari pewartaannya. Ia mengatakan, siapa yang melakukan dan mengerjakan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Apa yang ingin ditekankan Tuhan adalah bahwa Taurat itu penting dan menjadi sarana, bukan hanya tujuan menuju pada kehidupan kekal, yakni hidup dalam kerajaan surga. Namun Tuhan tidak berhenti di situ. Sabda yang lebih menarik untuk diperhatikan adalah, "Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi." Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, dan para pendengar dimanapun Anda berada, betapa berbedanya pemimpin-pemimpin yang ada di dalam dunia sekarang ini. Siapa yang ingin jadi pemimpin politik di negara ini misalnya, akan melakukan apa yang perlu supaya dia terpilih. Dia tidak pernah merencanakan apapun kecuali merencanakan untuk menang dalam pemilihannya. Para pemimpin yang korup, para wakil rakyat yang memanipulasi rakyat dan memanfaatkan jabatan demi keuntungan pribadi, semua ini akan dihakimi oleh Tuhan. Tidakkah mereka takut? Tidakkah mereka tahu bahwa ada Kristus yang mengawasi mereka dan akan menghakimi mereka? Pemimpin-pemimpin akan dihakimi dengan standar yang sangat tinggi oleh Tuhan. Tuhan akan menuntut mereka dengan standar yang jauh lebih ketat daripada yang dia terapkan pada orang lain. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, dan para pendengar dimanapun Anda berada, berangkat dari situasi real di dalam kehidupan kita. Misalnya ketika ada aksi sosial, pengumpulan dana misalnya, uang sudah terkumpul, dia sudah terhitung misalnya jumlahnya, misalnya 1,5 juta. Kadangkala ada yang berkelakar, "Tolong, adakah yang mau menggenapi biar uangnya biar genap?" Dengan itu biasanya ada seorang atau beberapa orang yang menambahkan sehingga jumlahnya menjadi pas. Ketika kita menggenapi sesuatu, pasti barang yang lama tidak akan berkurang dan ditambahkan dengan sesuatu yang baru. Demikian juga dengan ketika Yesus datang
untuk menggenapi hukum Taurat yang sudah ada. Namun ada saja yang berpikiran bahwa ia akan menghilangkan atau meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Namun Yesus memberikan peneguhan bahwa jangan kalian menyangka aku datang akan menghilangkan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, namun untuk menggenapinya. Yesus memberikan pengajaran bahwa Allah begitu mengasihi dan begitu dekat dengan umatnya. Allah mau bersama-sama dengan kita. Namun seringkali kita memberikan hal yang terbalik dari semua itu. Seringkali kita tidak mencerminkan tindakan yang Allah ajarkan kepada kita. Mengapa? Karena kita seringkali hanya berkutat pada aturan-aturan yang ada, bukan pada makna aturan tersebut, sehingga hidup kita menjadi tidak penuh dengan sukacita. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, merenungkan Injil hari ini dengan menyadari bahwa ada nilai kasih dan tujuan pada keselamatan sebagai pelaksanaan hukum Taurat. Kita hari ini disadarkan untuk juga memaknai setiap peraturan bersama sebagai bagian dari anggota Gereja Katolik. Ada banyak hal yang harus kita lakukan di dalamnya. Adalah baik apabila kita melakukannya dengan semangat kasih, sambil menyadari bahwa pelaksanaannya menjadi sarana bagi keselamatan kita dan juga orang lain. Semoga hati kudus Yesus memberkati niat baik kita hari ini. Demikianlah permenungan kita hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang penuh kasih, tolonglah kami yang lemah ini, yang kadang terlalu egois untuk menjadi pelayan bagi yang lain, apalagi mengalami penderitaan bagi orang lain. Tetapi kami tahu bahwa kami harus belajar untuk peka dan memiliki beban yang sungguh-sungguh untuk menghidupi pengajaran firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarkanlah kami terus dilatih dengan terang Roh Kudus-Mu untuk sanggup meneladani Kristus. Kiranya Tuhan layakkan kami, agar kami semakin menyadari akan hidup kami, sehingga firman-Mu sungguh menjadi sumber kehidupan kami. Doa ini kami serahkan kepadamu Tuhan, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.